yang berkedudukan di Jalan Ronggo Warsito nomor 55 RT 3 RW 4 Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari Surakarta. Daerah kerja koperasi meliputi seluruh wilayah kota Provinsi Jawa Tengah dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang pembantu dan kantor kas sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan rapat anggota yang diketuai oleh Nicholas Nyoto Prastio. Kedua, Koperasi BLN memiliki... Pak, langsung aja, jangan dibaca itu, langsung yang ke struktur koperasi aja Pak. Siapa Pak? Halaman berikutnya, struktur koperasi dijelaskan Pak. Ya. Terima kasih pimpinan. Untuk struktur koperasi Bahana Lintas Nusantara, Ketua Koperasi Pusat adalah Saudara Nicholas Nyoto Prastio. Kemudian wilayah Jawa Tengah ada 10 kepala cabang. Yang pertama Kacap Kota Semarang atas nama Saudari Armidah, kemudian Kacap Solo atas nama Saudara Heri Siswoyo, kemudian Kacap Banyumas Saudara Sainu, dan Kacap Pekalongan atas nama Prof. Mahrum Khalil, kemudian Kacap Kabupaten Semarang atas nama Hidanuddin, dan Kacap Salatiga atas nama Daliati yang kemarin kami berdasarkan penetapan tersangka, sudah kami ganti tersangka pimpinan. Kemudian Kacap Wonogiri atas nama Suroso dan Kacap Boyolali atas nama Entarto, serta Kacap Kebumen atas nama Muhammad Safik dan Kacap Pati atas nama Bambang. Kemudian wilayah Jogja dengan nama Kacapnya adalah Saudari Indarti. Kemudian Jawa Timur Kacap Kota Kediri atas nama Saudari Titin Farida. Oke Pak, sebentar Pak. Tadi di poin 9 itu yang Zoom meeting itu berarti tanggal 24 Oktober 2025 itu sudah mulai penyidikan ya Pak ya? Sudah ada naik ke penyidikan ya? Kan pada Siap. tanggal, ya sudah penyidikan itu ya? Siap. 24 Oktober ya 2025 ya Pak ya? Siap. Oke, lanjut Pak. Siap. Kemudian alur proses bisnis dari Koperasi BLN, mohon izin pimpinan kami sampaikan. Ya, ini penting nih, coba. Siap. Itu dari Ketua Koperasi BLN, Saudara Nicholas Nyoto, langsung ke Kepala Cabang. Jadi Kepala Cabang memiliki 2 orang staf, admin dan bendahara. Sedangkan untuk menentukan komisi 1 sampai dengan 3%, itu Ketua Koperasi BLN langsung kepada masyarakat. Kemudian masyarakat langsung memasukkan rekening yang diberikan oleh Saudara Nicholas Nyoto dengan rekening yang sudah kami sampaikan. Dan dalam penawaran produk tadi disampaikan oleh beberapa nasabah, ada pertama simpan pintar bayar, si pintar, kemudian simpanan berjangka pasti untung, si jangkung, yang ketiga simpanan keluarga atau siaga, yang keempat simpanan masa depan atau si mapan, dan yang kelima simpanan ibadah atau si indah. Kemudian dari daftar yang kami terima sampai dengan hari ini, pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah, di Treskrimsus ada 7 pengaduan dengan 75 orang nasabah. Oke. Kemudian Polresta Surakarta 3 pengaduan 3 orang, kemudian Polres Sragen 3 pengadu 2 orang, Wonogiri 1 pengadu 11 orang, Polres Boyolali 24 pengadu 24 orang, kemudian Polres Kebumen 3 pengadu 3 orang, Polres Semarang 1 pengadu 1 orang, dan Polres Salatiga 19 pengaduan 19 orang, serta Polres Karanganyar 1 pengaduan 58 orang. Ini sekarang disatukan Pak semua laporan ini? Siap. Di Treskrimsus semua? Siap. Oke. Per 1 November tahun 2025 sudah kami tarik ke Treskrimsus. Sejak November sudah ditarik ya? Siap. Oke. Lanjut Pak, timeline Pak. Kemudian timeline yang kami sampaikan pimpinan 8 Oktober tadi disampaikan oleh para nasabah, kami menerima berkas pelimpahan dari Polres Salatiga. Kemudian 31 Oktober pemeriksaan terhadap pelapor Saudari Ristia Nur dan Martono. Kemudian 31 Oktober sampai dengan 25 November pemeriksaan saksi-saksi yang memang kami sangat perlukan karena memang banyak pelapor, dalam hal ini beberapa nasabah yang berkomunikasi dengan kami pimpinan. Kemudian tanggal 10 November permintaan keterangan saksi dari Kementerian Koperasi. Kemudian tanggal 26 November permintaan keterangan ahli pidana dari Universitas Wahid Hasim, terkonfirmasi ahli pidana adalah Profesor Dr. Haji Mahmud Tarom SHMH. Kemudian
pada tanggal 3 Desember 2025 melaksanakan pemeriksaan terhadap pengawas Dinkop dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Kemudian 6 Januari pemerintahan ahli perbankan yaitu Profesor Dr. Paramita Prananing Tias SHLLM. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2026 permintaan keterangan saksi dari OJK Pusat telah terkonfirmasi atas nama Ricky Ferdian. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2026 dan tanggal 23 Februari 2026 melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi atas nama Nicholas Nyoto Prastio. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2026 permintaan ahli perbankan atas nama Profesor Dr. Paramita Prananing Tias SHLLM. Kemudian 27 Februari 2026 melakukan gelar perkara penetapan tersangka atas nama Saudari Daliati SH yang merupakan Kepala Cabang PLN Kota Salatiga. Kemudian 4 Maret 2026 penetapan tersangka Saudari Daliati dan 5 Maret 2026 melakukan upaya paksa berupa penggeledahan di kantor administrasi PLN Salatiga di kediaman tersangka atas nama Saudari Daliati dan Saudari Magdalena Rahayu Setiarini. Belum ada yang ditahan ya Pak ya? Siap? Belum Ketua? Belum ada. Siap. Oke, lanjut Pak. Siap. Anatomy of crime. Siap. Ini izin pimpinan, ini anatomi crime yang berkaitan dengan LP yang ada di Salatiga. Yang ini sampai dengan sekarang sudah kami jadikan satu tersangka kepala cabang atas nama Saudari Daliati. Sedangkan beberapa barang bukti yang kami amankan, bilet sertifikat simpanan pintar bayar koperasi PLN atas nama Ristia Nur Malasari, kemudian 1 lembar rekening koran tahapan BCA nomor rekening 0130731651 atas nama Martono periode Februari 2025. Pak, izin Pak. Siap. Yang tanggal 5 Maret itu upaya paksa penggeledahan itu diikuti dengan penyitaan enggak? Siap Pak. Penyitaan dengan penggeledahan Pak. Siap. Yang disita apa Pak? Kami menyita laptop termasuk dokumen-dokumen. Sertifikat itu Tidak ada Pak. pemblokiran rekening? Sudah Pak. Kami pemblokiran ke BI sudah kami lakukan Pak. Semua rekening ini. Siap. Atas nama Daliati Pak. Apa saja Pak? Siap. Rekening apa saja Pak? BCA apa Pak? Enggak, berapa rekening yang diblokir? 2 Pak. 2 rekening. Siap. Ada ketahuan isinya berapa? Sementara dari BI belum kejawaban Pak. Oh. Siap. Oke. Anatomy of crime mudah Pak ya. Timeline penyidikan Pak. Siap. Kemudian yang timeline penyidikan yang Surakarta, pimpinan kami laporkan pada tanggal 7 November 2025 untuk penanganan kasus yang di Polres Surakarta langsung kami ambil alih untuk penanganannya di Krimsus Polda, pimpinan, karena berkaitan dengan jumlah nasabah. Kemudian pada tanggal 2 Maret penanganan diambil alih oleh Ditkrimsus dan 3 sampai 6 Maret permintaan keterangan saksi-saksi dan permintaan dokumen terkait koperasi PLN. Ini yang kemudian kami laporkan pimpinan berkaitan dengan laporan polisi yang ada di Surakarta. Pelapor adalah Saudara Anggoro Hartono, kemudian terlapor yang dilaporkan oleh pelapor adalah Saudara Nicholas Nyoto Prastio. Kemudian beberapa saksi sudah kami minta keterangan di sini, kemudian modusnya seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari nasabah, menawarkan produk simpanan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dengan janji atau iming-iming bunga yang tinggi 4,17% per bulan, sedangkan pada pasal 4 kami terapkan di dalam undang-undang tersebut, pimpinan. Kemudian dokumen yang kami amankan, fotokopi akta pendirian koperasi PLN, dan yang kedua fotokopi 8 bilet simpanan pintar bayar dari korban, dan fotokopi dokumen NIB koperasi PLN dari Dinas DPM PTSP Surakarta, dan 4 fotokopi dokumen dari Dinkop Salatiga. Kemudian
Upaya yang telah dilakukan, yang pertama kami telah melakukan proses tracing aset bekerjasama dengan PPATK pada tanggal 11 November 2025 terkait dengan permintaan transaksi keuangan dari Koperasi PLN. Kemudian penegakan hukum kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Januari 2006 untuk proses penyidikan dan penerapan pasal serta menentukan klaster dalam penanganan perkara Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Yang ketiga, proses restitusi dan koordinasi dengan LPSK pada tanggal 24 Februari 2006 untuk mewujudkan rasa keadilan, tidak hanya menghukum pelaku tetapi memulihkan kerugian korban serta melakukan verifikasi dan nilai kerugian. Keempat, pembuatan posko pengaduan nasabah Koperasi PLN yang berpusat di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Ini beberapa dokumen yang kami lakukan pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan kemarin, penyitaan, penyegelan termasuk koordinasi dengan pihak OJK dan PPATK. Kemudian rencana tidak lanjut mengoptimalkan proses penyidikan terkait dengan penanganan Koperasi PLN. Kemudian melakukan tracing aset berkoordinasi dengan PPATK terhadap Koperasi Bahana Lintas Nusantara untuk dilakukan penyitaan. Kemudian yang ketiga melakukan penyidikan TPPU yang dilakukan oleh Nicholas Prastio dan kawan-kawan selalu Ketua Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Kemudian mengirimkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan melakukan proses blokir rekening terkait Koperasi BLN. Hambatan kami saat ini belum mendapatkan keterangan dari Kementerian Koperasi UMKM RI terkait dengan kegiatan Koperasi Bahana Lintas Nusantara dan kemudian tidak kooperatifnya ketua dan pengurus Koperasi PLN dalam memberikan keterangan dan dokumen. Kemudian kesimpulan perlu kami sampaikan pimpinan, yang pertama, Koperasi PLN melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Kedua, Koperasi PLN diduga melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atau pasal 92 atau pasal 482 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. 3. Koperasi PLN dalam menjalankan penghimpunan dana melanggar pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dengan tidak memiliki izin NIB Nomor Induk Usaha dan SIU SP Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Kemudian yang keempat, Koperasi PLN dalam menerapkan bunga keuntungan sebesar 4,17% per bulan setelah melanggar pasal 26 ayat 6 Permenkop Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian Ditreskrimsus Polda Jateng telah menetapkan satu tersangka inisial D, Kepala Cabang Koperasi PLN Cabang Salatiga. Dan sampai dengan saat ini, Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah masih melakukan penyidikan terhadap ketua dan pengurus Koperasi PLN di wilayah Jawa Tengah. Demikian pimpinan yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dan kami mohon saran dan petunjuk dari pimpinan dan seluruh anggota Dewan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Pak, ini sebelum ke rekan-rekan ya, saya mohon izin. Ini kan tadi dikatakan tidak kooperatif ketua dan pengurus. Ya kan ada yang sudah menjadi tersangka. Ini apakah tidak termasuk syarat untuk dilakukan penahanan, Pak? Kita pertanyakan itu, Pak, ya. Karena harus segera penahanan karena udah ada unsurnya nih, Pak. Saya tadi mau nanya, Bapak udah sebut sendiri. Siap. Terpenuhi unsur nih, ya. Siap. Yang kedua, Pak, saran saya ini saya belum dapat angkanya ya. Bapak itu sebisa mungkin sudah dapat dulu gambaran nih jumlah nasabah berapa yang menjadi korban, jumlah kerugian berapa, Pak. Nah kita pengen tahu seperti apa gitu kan. Nah lalu terkait aset, Pak. Ini kan pada akhirnya kan nih orang-orang ini kan kerugiannya harus dipulihkan. Siap. Korban. Nah, penyelamatan asetnya seperti apa? Ini tracingnya kan dari tahun berapa itu di 2000 berapa gitu kan? Siap. Sudah cukup lama. Seperti apa? Nanti uangnya udah keburu pindah, Pak. Siap. Ya, hasil kejahatannya keburu pindah. Ini dipercepat.
Kita minta tolong ya, teman-teman ya. Ini percepat satu penahanan. Saya bukannya kita intervensi, tapi nyata kok ya teman-teman ya. Di KUHP baru kalau nggak kooperatif, ya kan menyampaikan yang tidak sebenarnya menjadi syarat penahanan. Siap. Ya kan? Kan sangat bahaya dia melakukan lagi kejahatannya ini. Siap. Mungkin itu dulu sementara. Langsung Golkar, Pak Benny Utama. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, serta segenap anggota Komisi 3 yang terhormat, Bapak Direskrimsus Polda Jateng serta jajaran. Seterusnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.